Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita bertemu lagi untuk tugas kelompok Distance Learning hari kedua, yaitu membuat podcast monolog terkait isu kontemporer. Untuk podcast hari ini kita akan bagi menjadi 5 sesi. Sesi pertama akan ada pembahasan terkait perubahan lingkungan strategis. Sesi kedua akan ada pembahasan terkait isu strategis kontemporer. Kemudian yang sesi ketiga terkait contohnya dalam penerapan khususnya di lingkungan kerja. Dan yang keempat adalah teknik analisis isu. Dan yang terakhir adalah bagaimana peran dosen dalam mencegah maraknya isu kontemporer. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja ke sesi pertama, yaitu pembahasan perubahan lingkungan strategis. Oke, untuk sesi yang pertama, materi terkait perubahan lingkungan strategis. Untuk pembahasan pertama, kita bahas terkait konsep perubahan. Jadi kalau menurut Charles Handley, beliau berpendapat bahwa kita akan melakukan yang namanya kesalahan kalau kita beranggapan bahwa masa depan itu adalah lanjutan dari masa lalu. Sehingga kalau kita tidak meninggalkan masa lalu, kita tidak akan sukses di masa depan. Kemudian, kalau untuk definisi perubahan, jadi pada 4 level lingkungan strategis, yaitu pada level individu, pada level keluarga, masyarakat, dan dunia. Kemudian di dalam kehidupan sekarang ini yang namanya perubahan itu pasti akan terjadi. Dan kita harus siap menghadapinya sebagai individu. Dalam perubahan tersebut kita punya peran masing-masing dalam menangani perubahan tersebut, di mana untuk menangani perubahan tersebut kita harus mempersiapkan yang namanya wawasan, di mana wawasan itu terkait bagaimana caranya kita memahami isu kontemporer dan bagaimana caranya menganalisis isu tersebut sehingga kita bisa menemukan solusi dari isu tersebut. Kemudian, untuk menjadi modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis, ada beberapa karakter yang diperlukan. Yang pertama adalah modal intelektual, yang kedua adalah emosional, yang ketiga modal sosial, yang keempat adalah modal ketabahan, yang kelima modal etika atau moral, dan yang terakhir adalah modal kesehatan. Kemudian untuk sesi selanjutnya terkait isu strategis kontemporer, saya beri kesempatan kepada rekan saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya terkait dengan isu kontemporer. Apa sebenarnya isu kontemporer itu? Isu kontemporer adalah isu-isu yang masih terjadi hingga saat ini dan mempengaruhi dalam skala besar. Nah, terdapat beberapa contoh dari isu kontemporer, ada korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, pencucian uang, proxy war, dan mass communication. Nah, terkait korupsi ini adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi, di mana di Indonesia korupsi ini sudah pernah terjadi pada masa fase pra-kemerdekaan dan juga pada masa kemerdekaan hingga saat ini, sehingga perlu kita membangun sikap anti korupsi, misalnya dengan bersifat jujur di dalam kehidupan sehari-hari, menghindari konflik kepentingan, dan membiasakan antri misalnya, dan sebagainya. Kemudian narkoba. Seperti kita ketahui bahwa narkoba sebenarnya adalah obat yang digunakan untuk penyakit tertentu, akan tetapi jika disalahgunakan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan, maka dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi perseorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama dan bekerja sama untuk memberantas narkoba demi kelangsungan hidup generasi muda calon pemimpin bangsa Indonesia. Selanjutnya terkait terorisme dan radikalisme. Terorisme dan radikalisme ini merupakan suatu ancaman serius di dunia saat ini, di mana perbuatan keduanya menggunakan kekerasan atau ancaman yang menyebabkan rasa takut secara luas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan menimbulkan kerusakan terhadap fasilitas publik.
Biasanya seseorang yang termasuk dalam terorisme ataupun radikalisme ini dapat berasal dari suku manapun, agama manapun, laki-laki atau perempuan, kaya ataupun miskin, muda ataupun tua, sehingga kita perlu kepekaan dalam mencegah terorisme dan radikalisme. Isu kontemporer selanjutnya adalah pencucian uang, di mana pencucian uang ini merupakan suatu perbuatan di mana perbuatan yang untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul uang atau harta kekayaan, sehingga uang yang awalnya bersifat uang haram kemudian dilakukan tindakan yang menyebabkan uang ini menjadi terlihat seperti uang halal. Nah, di Indonesia itu pencucian uang ini sudah terjadi sejak zaman dahulu, sehingga kita perlu mencegah dan membangun kesadaran anti pencucian uang, di mana apabila kita tidak mencegah dari sekarang, maka dapat menimbulkan kejahatan lain seperti korupsi, perdagangan anak, perdagangan organ, peredaran gelap narkoba, bahkan terorisme dan radikalisme. Selanjutnya proxy war. Proxy war ini adalah perang antar dua negara di mana terdapat pihak ketiga yang tidak terjun langsung di dalam perang ini, di mana di Indonesia proxy war ini dapat terjadi dalam bentuk separatisme, black campaign, banyaknya negara-negara yang melakukan investasi di Indonesia, dan lain sebagainya. Sehingga kita perlu membangun kesadaran anti proxy war dengan mengedepankan kesadaran bela negara melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir ada mass communication, di mana mass communication ini termasuk di dalamnya cybercrime, berita hoax, hate speech, misalnya ujaran kebencian, berita-berita yang tidak dipertanggungjawabkan, pencemaran nama baik, dan lain-lainnya. Sehingga kita perlu membangun kesadaran positif dalam menggunakan media massa saat ini. Sekian untuk isu kontemporer dan juga jenis-jenisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya teman saya. Terima kasih untuk waktunya. Saya akan menjelaskan contoh-contoh beberapa isu kontemporer di lingkungan kampus. Perlu kita ketahui dulu di awal isu kontemporer itu sendiri, di mana isu kontemporer itu adalah sebuah isu yang lahir dan berkembang pada saat berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1990-an. Isu ini lahir karena bentuk baru, suatu ancaman dan pengamanan yang mengalami transformasi sejak berakhirnya dan biasa disebut dengan new agenda atau agenda baru. Perubahan yang terjadi baik pada skala lokal, nasional, dan internasional sangat cepat terjadi dan menyentuh hampir semua bidang kehidupan. Ini adalah perkembangan pesat informasi komunikasi dan teknologi yang memfasilitasi perubahan-perubahan tersebut sehingga menjadi masif dan mendalam melalui ICT. Batas-batas wilayah geografis sudah tidak berarti lagi karena manusia dan teknologi mampu menembus batas-batas tersebut. Hampir tanpa ada halangan, perubahan-perubahan yang terjadi sedikit banyaknya pasti akan berpengaruh terhadap dunia pendidikan. Kemudian saya akan mengangkat 3 isu. Yang pertama itu adalah isu revolusi 4.0 dalam pelayanan pendidikan, di mana isu saat ini banyak perubahan-perubahan yang begitu cepat berkembang dengan teknologi yang semakin canggih dari tenaga manusia sebagai pekerja menjadi tenaga mesin sebagai pekerja. Dalam membantu ASN bekerja, khususnya bagi seorang dosen, maka penerapan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian, baiknya juga turut menggunakan teknologi. Dosen harus berkembang mengikuti zaman, diupayakan memahami hal-hal yang sedang happening, agar ketika mengangkat kasus atau permasalahan di ruang kelas bisa lebih real time. Dalam contohnya, pengajaran akibat dari COVID-19 ini menuntut seorang dosen untuk memberikan pengajaran atau perkuliahan secara daring atau online, di mana boleh menggunakan aplikasi apa saja yang dinilai sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dalam penelitian, dulu untuk melakukan penyebaran angket, penelitian dapat menggunakan kertas. Dengan adanya teknologi, kini dapat dilakukan melalui aplikasi, misalnya Kobo Toolbox atau Google Form. Begitu juga dengan pengabdian masyarakat, di mana
tidak lagi mengumpulkan masyarakat di suatu tempat, namun cukup dengan melakukan webinar melalui aplikasi Zoom, Google Meet, atau yang lainnya. Tapi harus diperhatikan adalah di balik kemudahan menggunakan teknologi dalam berkomunikasi pasti ada celah kejahatan yang dapat terjadi. Contohnya pencurian data atau yang biasa dikenal dengan hacker. Oleh karena itu, kita harus tetap berhati-hati dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Dan selanjutnya adalah bahayanya radikalisme, di mana isu radikalisme dapat mengancam keutuhan bangsa. Oleh sebab itu, ASN sudah sepatutnya sebagai agen negara mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan, bukan sebaliknya, malah menimbulkan keresahan di masyarakat. Data menunjukkan bahwa banyak anak muda yang mengikuti kelompok-kelompok radikalisme. Ini dikarenakan seorang anak muda sedang mencari jati diri, sehingga apabila mereka salah bergaul, maka mereka akan terpeleset menjadi bagian dari kelompok-kelompok radikalisme. Untuk itu, sebagai dosen dalam pengajaran ada baiknya menyelipkan informasi mengenai dampak dan bahaya radikalisme kepada mahasiswa. Dan yang terakhir adalah darurat narkoba. Ini khususnya dalam pengedaran dan penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Barat. Narkoba sudah ada sejak dulu kala, namun digunakan sebagai obat. Semakin berjalannya kehidupan, narkoba ini disalahgunakan. Saat ini Indonesia sudah dalam status darurat narkoba. Data BNN menunjukkan pengguna narkoba di Sulawesi Barat ini didominasi oleh usia remaja. Kenapa kebanyakan remaja menggunakan narkoba? Karena usia remaja adalah masa coba-coba. Mereka mengaku tidak terlihat keren dan gaul jika tidak menggunakan narkoba. Maka dari coba-coba tadi beralih menjadi kecanduan. Mengutip dari Insinyur Soekarno, apabila ingin membangun suatu bangsa, maka berikan pemuda. Sebaliknya juga lah, apabila ingin menghancurkan bangsa, maka hancurkanlah pemudanya. Kita sebagai dosen yang dekat dengan generasi muda, dalam hal ini adalah mahasiswa, harus bisa merangkul mereka, bukan memarahi atau mendikte mereka, sehingga mereka kehilangan sosok yang bisa dipercaya. Oleh karena itu, seorang ASN perlu mengetahui isu kontemporer agar ASN tidak menutup mata atas kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar lingkungan rumah, tempat kerja ASN, dan turut membantu pemerintah menjaga kedaulatan bangsa NKRI. Dan kutipan terakhir, sedikit perubahan dalam dirimu begitu berarti untuk Indonesia yang lebih jaya. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk materi selanjutnya yaitu teknik analisis isu. Nah, sebelum kita ke materi teknik analisis isu, yang harus kita ketahui dulu adalah isu kritikal apa saja. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu ada kuren isu. Kuren isu adalah kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin dari pengambilan keputusan. Ya. Kemudian ada emerging issue, yaitu isu yang berkembang yang merupakan isu yang perlahan-lahan masuk menyebar di ruang publik dan publik mulai menyadari isu tersebut. Kemudian isu potensial, yaitu kelompok isu yang belum nampak di ruang publik namun dapat teridentifikasi dari beberapa instrumen, yaitu sosial, penelitian ilmiah, dan sebagainya yang mengidentifikasi adanya kemungkinan merebak isu di masa depan. Nah, untuk dari teknik-teknik analisis isu, yang pertama itu adalah tapisan isu. Nah, setelah memahami berbagai isu kritikal yang tadi, kita bisa melakukan analisis untuk mengetahui bagaimana memahami isu tersebut secara utuh dengan menggunakan kemampuan berpikir secara konseptual, menggunakan kemampuan berpikir kritis yang ditandai dengan penggunaan alat bantu penetapan kriteria kualitas isu, yaitu dengan menggunakan teknik tapisan, dengan menetapkan rentang penilaian 1-5 pada kriteria aktual, kelayakan, kemudian problematik, dan kelayakan. Nah, kemudian yang kedua yaitu mind mapping merupakan cara mencatat yang mengakomodir
cara kerja otak secara natural. Kemudian teknik mind mapping ini merupakan teknik yang mencatat tingkat tinggi yang memanfaatkan keseluruhan otak, yaitu otak kiri dan otak kanan. Kemudian fishbone diagram, yaitu pendekatan fishbone diagram ini juga berupaya memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Fishbone diagram akan mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari satu efek atau masalah dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming. Nah, yang terakhir adalah analisis SWOT yang bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematik untuk merumuskan suatu strategis. Nah, analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strengths dan peluang atau opportunities, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Oke. Jadi ini adalah teknik-teknik analisis isu. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi sebelum saya bahas lebih dalam ya, atau saya bahas tentang pokok pembahasannya yang bagaimana sih peran ASN dosen untuk mengantisipasi isu-isu kontemporer. Di sini saya perlu jabarkan sedikit ya. Apa sih isu kontemporer itu? Tadi mungkin teman-teman yang lain sudah jabarkan sedikit juga. Di sini saya ambil kesimpulan dari isu kontemporer ada dua terminologi ya. Pertama, isu yang memiliki arti masalah atau topik yang sedang hangat diperbincangkan. Yang kedua adalah kontemporer yang memiliki arti kekinian atau sesuatu yang sedang terjadi saat ini atau trending topik lah istilahnya. Jadi dari dua terminologi itu bisa kita tarik garis besar ya sebagai suatu pokok persoalan yang menjadi tren saat ini. Nah, disinilah saya coba jabarkan apa peran ASN dosen dalam mengantisipasi isu-isu kontemporer itu atau isu-isu yang sudah menjadi trending topik saat ini. Ingat, ASN yang baik harus memahami tugas dan kewajibannya agar mampu bekerja maksimal dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelayanan publik profesional. Jadi kita selain pintar di akademis, seorang dosen ASN harus bisa juga dalam bersosialisasi dalam lingkungan dan diwajibkan untuk menjaga moral-moral yang sudah ada terlebih di tempat instansi kita nanti akan mengabdi. Jadi kita semua di sini, para calon ASN dan teman-teman calon ASN yang lain, jangan sampai kita menjadi sumber isu atau masalah yang akan diselesaikan oleh pihak lain. Dan mungkin jadi catatan ya buat kita semua para calon ASN, kita merupakan agen-agen perubahan, harus bisa menjadi solusi atas masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Adaptance to change. Mungkin sedikit pemaparan dari saya, itu pendapat saya tentang antisipasi isu-isu kontemporer. Sekian, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih rekan semuanya. Kita akhiri podcast monolog terkait isu kontemporer. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon kami dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.